Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Ibnu Holdun atas kehadirannya di kegiatan pembekalan dan sosialisasi PKL dan begitu ya. Dan begitu juga kepada para mahasiswa dan mahasiswi angkatan 19 Prodi D3 Manajemen Informatika yang juga telah hadir di kegiatan pembekalan dan sosialisasi PKL ini. Untuk acara pembekalan dan sosialisasi PKL ini saya akan menjelaskan beberapa hal sebelum nanti kalian semua mahasiswa-mahasiswi angkatan 19 memulai PKL, ada beberapa hal yang perlu disampaikan terlebih dahulu ya, disosialisasikan terkait prosedur dan beberapa ketentuan ya. Prosedur dan beberapa ketentuan yang harus diketahui dulu. Lalu nanti juga akan ada jadwal kegiatan PKL ini sampai nanti pengumpulan dan sidang ya, nanti akan ada timeline-nya, nanti juga akan di-share. Oke, baik, kita mulai saja. Untuk share screen-nya sudah terlihat ya? Bisa dilihat ya? Bisa, Bu. Kayaknya ini. Halo? Suara saya bisa terdengar dengan jelas? Terdengar, Bu? Terdengar, Bu. Bisa, cuman kayaknya telat ya nyampenya ya. Oke, baik kalau begitu langsung saja ya. Jadi untuk PKL terdengar Pak? Ya. Ya baik, saya lanjutkan. Jadi untuk praktek kerja lapangan ini merupakan tugas akademik ya yang diwajibkan kepada mahasiswa untuk mempelajari sistem nyata ya dengan cara magang di perusahaan atau instansi pada bagian atau divisi tertentu. Nah, untuk program studi D3MI ini untuk PKL-nya ini berfokus pada proses bisnis ya di suatu perusahaan. Jadi kalian semua nanti fokusnya adalah mempelajari proses bisnis yang ada di divisi atau bagian dalam perusahaan ya. Bisa perusahaan, bisa instansi atau institusi ya. Yang penting di dalamnya itu dia memiliki ada struktur organisasi yang bisa kita pelajari
ya, dan ada proses bisnis yang bisa kita analisis ya, yang bisa kita pelajari juga. Nah, lalu, apa saja syarat dan ketentuannya? Di sini, syarat utama, untuk mahasiswa yang dapat mengambil mata kuliah PKL itu adalah semua mahasiswa yang telah masuk semester genap, ya. Dan PKL ini dapat dilaksanakan jika mahasiswa telah lulus mata kuliah inti di semester 1 sampai dengan 5 dengan IPK minimal 2. Lalu nilai D pada mata kuliah inti maksimal 4 dan tidak ada nilai E pada mata kuliah inti ya. Jadi, ini menjadi syarat dan ketentuan utama ya. Dan kemarin saya sudah lihat, apa namanya, daftar IPK untuk semua mahasiswa alhamdulillah untuk angkatan 19 ini semuanya dapat mengikuti, mata kuliah PKL ya. Karena semuanya memiliki IPK, di atas 2,0 ya, sehingga, dapat mengikuti PKL ini. Nah, lalu selanjutnya adalah bagaimana, prosedurnya. Sepertinya beberapa mahasiswa sudah, mengajukan, surat pengantar PKL ya. Nah, jadi untuk prosedur PKL ini, setiap mahasiswa mengajukan sendiri surat pengantar PKL-nya ke staf prodi ya. Lalu peserta PKL membuat proposal dulu ya, diajukan ke dosen pembimbing internal. Lalu setelah itu pada saat kalian nanti mengantarkan surat, PKL atau kalau misalnya sudah diterima PKL, maka proposal yang sudah disetujui, sudah di-ACC oleh pembimbing internal, itu diajukan ke pihak perusahaan. Jadi, sebaiknya memang, untuk, topik atau judul itu kalau bisa, dari kalian gitu ya, untuk, mengajukan gitu ke perusahaannya. Gitu, jadi jangan menunggu diberi topik dari perusahaan ya. Tapi jikalau misalnya nanti topik itu ternyata, eee, tidak tidak disetujui misalnya oleh pihak perusahaan, maka, sifatnya ya tidak apa-apa ya, meminta ke perusahaan untuk, diberikan topik yang memang di apa, sudah ditentukan gitu oleh mereka ya tidak apa-apa gitu ya tiap perusahaan. Tapi sebaiknya memang kalian membuat terlebih dahulu gitu ya, untuk topik, proposal apa yang kira-kira minat kalian di mana gitu ya. Nah lalu yang selanjutnya adalah, peserta PKL yang sudah diterima di perusahaan ini wajib meminta surat balasan penerimaan PKL dari perusahaan. Jadi ini jangan sampai, terlewat ya. Jadi ketika kita kan sudah, membuat, surat pengantar, PKL kan di situ permohonan supaya dapat diterima, kalian, PKL di tempat itu, lalu jangan lupa diminta juga surat balasannya, apakah kalian diterima atau tidak diterima. Ketika misalnya kalian sudah diterima lalu belum ada juga balasan, suratnya, ya kalau bisa sampai nanti, batas akhir, apa masa PKL gitu ya. Nah, itu harus dimintakan ya ke perusahaan karena ini penting ya, surat balasan ini penting. Nah, bagaimana bentuk surat balasannya? Bisa dalam bentuk balasan surat secara, fisik gitu ya, print out atau misalnya balasan lewat email juga, eee, di balasannya lewat email juga bisa. Dan itu semua diserahkan ke koordinator ya, ke saya, ke koordinator, sesuai batas waktu pengumpulan surat balasannya. Nah, lalu selanjutnya adalah peserta PKL
yang sudah mendapat persetujuan dari perusahaan, ini nanti dapat langsung melaksanakan PKL sesuai jadwal dari perusahaan ya. Kalian harus datang jam berapa misalnya, terus menggunakan pakaian apa, ya itu harus ditanyakan ya ke pihak perusahaan. Jadi jangan sampai melanggar lah istilahnya gitu ya, melanggar aturan atau ketentuan dari perusahaan, kalian minta jadwalnya dari hari apa sampai jam berapa gitu ya. Terus bagaimana dengan pakaian, boleh bebas atau kalau misalnya harus menggunakan seragam gitu. Kalau misalnya harus menggunakan seragam, gunakanlah seragam Poltekkes ya. Nah, dengan membawa buku kegiatan dan penilaian. Jadi nanti saya akan share file untuk buku kegiatan ya, lalu buku panduan. Setelah itu nanti juga akan ada plotting pembimbing yang akan saya share nanti di grup ya. Dan buku kegiatan dan penilaian PKL ini harus selalu dibawa ketika kalian selama kalian PKL ya. Jadi nanti setiap hari kalian harus minta penilaian lah, minta tanda tangan gitu ya ke pembimbing eksternal gitu ya. Ke pembimbing eksternal harus minta tanda tangan apa saja yang kalian lakukan setiap hari gitu ya, diketahui paraf oleh pembimbing eksternal. Nah, lalu selanjutnya selama PKL berlangsung, peserta PKL harus mengisi form kehadiran seperti yang tadi sudah saya sebutkan, diparaf oleh peserta PKL dan diketahui oleh pembimbing eksternal ya, minimal sebanyak 24 kali. Karena untuk PKL ini memang masa PKL itu minimalnya itu 24 hari ya, jadi 1 bulan. 1 bulan sebanyak 24 hari kerja gitu ya. Selama 24 hari kerja itu minimal. Lalu bagaimana eh, yang magang gitu ya? Kalau yang magang kan itu sampai 3 bulan gitu. Nah, yang magang sampai 3 bulan itu bisa menyesuaikan ya, bisa menyesuaikan. Ya tidak apa-apa ya, yang penting bisa memenuhi kalau untuk form kehadiran karena SAPER ini kan hanya efektifnya kan 2 bulan gitu ya sampai nanti sidang. Ya untuk memenuhi persyaratan PKL ya tanda tangan bisa minimal 24 kali saja gitu ya. Atau maksimal 30 gitu ya, tidak apa-apa. Bagi yang magang gitu ya, bagi yang magang 3 bulan. Seperti itu. Nah, lalu bagaimana untuk sidang ya? Peserta PKL yang diperkenankan mengikuti sidang adalah yang mendapatkan persetujuan dari pembimbing internal dengan bimbingan minimal sebanyak 7 kali. Ya, ini aturan ini sudah umum ya untuk di setiap kegiatan baik di PKL maupun di proyek 1, proyek 2 gitu ya. Syarat untuk maju sidang itu adalah harus sudah melewati proses bimbingan ini minimal sebanyak 7 kali efektif. Sehingga di sini diharapkan jangan sampai karena waktu masa PKL kan tidak seperti itu proyek ya. Kalau proyek itu kan dia 1 semester. Kalau PKL ini kan 1 semesternya dibagi 2 ya waktunya. Jadi setengah itu efektif 2 bulan itu untuk apa namanya untuk PKL, lalu 2 bulannya lagi sisanya nanti efektifnya itu untuk tugas akhir ya, sehingga sejak awal ketika nanti sudah diplot pembimbing, kalian sudah tahu siapa pembimbingnya, maka kalian sebetulnya sudah bisa melakukan proses bimbingan ya. Dimulai dari misalnya bimbingan topik
ya, mulai dari, bimbingan topik untuk, pengajuan proposal gitu. Nah, sampai, nanti ya. Jadi jangan sampai apa, jangan sampai menghilang ya, karena ini menjadi syarat syarat utama untuk sidang ya. Minimal harus 7 kali ya bimbingan. Oke, yang selanjutnya, nilai PKL diformulasikan berdasarkan proporsi nilai dari dosen pembimbing eksternal, lalu dosen pembimbing internal, dan nilai sidang ya. Nah, ini untuk proporsi nilai, untuk nilai PKL, nilai yang paling besar bobotnya itu adalah, nilai pembimbing eksternal. Sehingga di sini diharapkan kalian harus, apa namanya, jangan sampai PKL-nya itu bolong-bolong kehadirannya ya. Baik untuk kehadiran maupun untuk tugas-tugas yang diberikan. Kalau misalnya ada tugas yang diberikan atau misalnya kalian masuk ke dalam satu proyek misalnya atau apapun, progres juga harus bagus ya. Lalu, diperhatikan juga untuk, apa namanya, selama kalian, etika kalian di perusahaan gitu ya, tata krama di, apa namanya, di perusahaan ya, lalu, eee, adab kalian juga gitu ya selama melakukan bimbingan, karena ini nanti akan ada pengaruh terhadap nilai ya. Jadi jangan sampai nanti pembimbing eksternal memberikan nilai kecil gitu ya. Nah, jadi bagaimana caranya bisa, membuat si pembimbing ini bisa memberikan nilai yang, besar, ya karena nanti itu proporsi nilai, yang besarnya itu dari nilai pembimbing eksternal ya. Sehingga jangan sampai, kalian ada citra yang kurang baik gitu ya, jangan sampai ada citra yang kurang baik nanti ya di mata pembimbing eksternal. Supaya bisa mendapatkan nilai maksimal ya untuk nilai pembimbingan eksternal. Nah, lalu yang selanjutnya adalah, kalau ini setelah nanti kalian sudah selesai, PKL, maka kalian harus, mengumpulkan atau membuat buku laporan PKL ya. Nah, di sini untuk penyerahan buku laporan PKL, nah, di sini ada kalian harus menyerahkan ya, menyerahkan buku laporan PKL ke perusahaan tempat PKL ya, disertai dengan surat pengantar beserta tanda terima penyerahan dokumentasi produk PKL dan surat pernyataan penggunaan hasil PKL ya. Jadi nanti itu dari prodi akan menyiapkan surat pernyataan apakah produk kalian gitu kalau misalnya apa namanya PKL-nya itu kalian misalnya sampai implementasi sistemnya gitu. Apakah sistemnya ini digunakan atau tidak misalnya gitu. Kalau misalnya tidak sampai implementasi, ini adalah sebuah rancangan saja begitu ya. Apakah rancangannya ini dijadikan kajian untuk perusahaan gitu ya, untuk mengembangkan sistemnya gitu ya, atau
seperti apa gitu ya, nanti akan ada surat, pernyataan untuk, penggunaan hasil PKL kalian. Nah, ini harus wajib diisi oleh perusahaan, sehingga nanti ketika kalian menyerahkan buku laporan, sembari menyerahkan surat pernyataan, saat itu juga harus diambil lagi ya surat pernyataan penggunaan hasil PKL-nya. Lalu setelah itu surat pernyataan tersebut langsung dikembalikan ke koordinator, ya. Langsung dikembalikan lagi ke prodi atau ke koordinator. Ya, nanti juga akan disertakan juga ucapan terima kasih ya kepada perusahaan yang bersangkutan. Nah, bagaimana kurun waktu untuk PKL ini? Ya, kurun waktu PKL ini adalah minimal 24 hari kerja dan maksimal untuk PKL dengan status magang itu adalah 90 hari kerja ya, sehingga nanti itu kalau yang magang ini bisa sampai ke masa kegiatan tugas akhir ya. Di mana PKL ini dapat dimulai paling cepat di bulan Februari dan maksimal di bulan Maret. Ya, jadi bagi yang belum mendapatkan tempat PKL, sebaiknya segera mencari ya, karena di sini harus diusahakan maksimal di bulan Maret kalian semua harus sudah diterima di perusahaan dan sudah mulai PKL ya, supaya nanti tidak waktunya bisa maksimal gitu sampai nanti ke tugas akhir, jadi nggak keteteran gitu ya. Waktu untuk melakukan analisis dan perancangannya maksimal gitu. Memang kadang-kadang suka ada juga yang lewat bulan Maret ya, kadang-kadang suka ada yang lewat karena balasannya lama atau dan lain sebagainya gitu ya. Makanya diusahakan memang dari sekarang, dari mulai yang belum ya, kalau misalnya yang belum dapat atau yang belum mengajukan surat pengantar, bisa dari sekarang langsung ya, langsung mengajukan ke prodi. Kekurangan data atau informasi yang dibutuhkan untuk menyusun laporan PKL ini diharapkan dapat diperoleh di luar waktu PKL. Jadi seandainya misalnya nanti ketika misalnya kalian diterima PKL-nya ini dalam waktu 24 hari kerja misalnya ya. Nah, lalu misalnya pada saat nanti akan menjelang sidang, lalu proses bimbingan seperti itu, ada beberapa hal data atau informasi yang ternyata gitu ya ada kekurangan, lalu misalnya perlu dimintakan kembali gitu ya. Nah, ini mungkin bisa dikomunikasikan di awal gitu ya kepada pembimbing eksternalnya, jika nanti ada kekurangan data atau informasi ketika waktu PKL-nya misalnya sudah berakhir tapi membutuhkan informasi tambahan, misalnya diharapkan sih bisa ya, bisa didapatkan gitu ya dengan meminta izin dulu tentunya gitu ya di awal gitu ya. Harapannya sih gitu ya. Nah, sehingga memang gimana caranya supaya bisa efektif, makanya di awal itu harus langsung bimbingan ya. Langsung bimbingan dengan pembimbing internal supaya nanti oleh pembimbing itu bisa langsung diarahkan. Ya.
apa yang harus dilakukan, ya, data apa saja yang harus didapat, ya, data atau informasi apa saja yang harus segera disusun atau segera didapatkan, sehingga dalam kurun waktu misalnya yang minimal 24 hari kerja ini tuh bisa maksimal dapat data dan informasinya. Sehingga nanti pada saat penyusunan laporan PKL untuk tahapan perancangannya, nggak ada data yang apa namanya tuh yang terlewat lah gitu ya. Jadi bisa maksimal hasil rencananya. Lalu selanjutnya untuk tempat PKL, pelaksanaan PKL ini wajib dilakukan di satu institusi atau perusahaan di mana institusi yang dipilih diprioritaskan yang mendukung pengembangan sistem informasi. Ya, jadi kalau misalnya tempat PKL-nya ini misalnya dilihat misalnya sudah memiliki sistem informasi yang tidak ada rencana dalam proses pengembangan, misalnya gitu, nanti biasanya akan sulit mendapatkan topik ya. Karena kan kita fokusnya untuk tema PKL itu kan ke perancangan sistem informasi gitu. Nah, sehingga di sini memang diharapkan mencari institusi atau perusahaannya itu yang mendukung terhadap pengembangan sistem informasi supaya maksudnya kalian mudah mendapatkan topik gitu ya. Seperti itu. Nah, pencarian institusi atau perusahaan tempat PKL dilakukan oleh peserta PKL ya atau atas saran atau arahan koordinator atau arahan dari pembimbing ya. Yang diformalkan dengan surat pengantar dari direktur. Nah, bagaimana dengan ruang lingkup materi PKL? Ya, ini untuk menentukan topik ya. Karena ini PKL, karena di PKL itu kan kalian itu mempelajari proses bisnis ya. Sehingga di sini target model yang dibuat pada laporan PKL itu minimal sampai dengan perancangan sistem informasi. Gitu ya, memang fokusnya di perancangan sistem informasi ya untuk ruang lingkup materi PKL. Nah, namun di sini jika ada peserta yang membuat sampai tahap desain, maksudnya desain ini ya, misalnya sampai ke bentuk prototype ya, prototype dan implementasi, maka akan mendapatkan poin atau nilai tambah ya dari pembimbing internal. Bentar. Dia masuk. Lalu bagaimana dengan kewajiban, hak, dan sanksi? Nah, ini yang harus diperhatikan betul ya bagi para peserta PKL. Mahasiswa wajib mematuhi semua aturan yang tertera pada buku panduan dan mengikuti arahan yang diberikan oleh koordinator PKL dan dosen pembimbing. Lalu mahasiswa wajib mengikuti aturan yang diberikan oleh perusahaan tempat PKL. Seperti kedisiplinan, seperti yang tadi sudah saya sampaikan di awal ya, kedisiplinan jam kerja, lalu tata krama, pakaian yang pantas, formal, dan rapih ya. Dan ini yang harus diperhatikan ketika kalian misalnya berhalangan untuk hadir ke tempat PKL
PKL, maka wajib membuat surat izin atau sakit ya. Jadi sama halnya seperti kalian bekerja ya. Jadi diikuti setiap aturan yang diberikan oleh perusahaan. Lalu mahasiswa wajib menandatangani di atas materai surat pernyataan yang ada pada buku kegiatan dan penilaian PKL. Jadi nanti di buku kegiatan dan penilaian PKL itu ada satu surat pernyataan yang kalian harus menandatanganinya di atas materai ya. Lalu apa hak kalian? Kalian sebagai mahasiswa peserta PKL berhak dibimbing oleh dosen pembimbing internal ya. Dalam hal ini dosen pembimbing tidak dapat diganti kecuali jika terjadi sesuatu hal ya, sehingga dosen pembimbing ini misalnya harus diganti ya, maka nanti koordinator PKL akan mengalokasikan ke dosen pembimbing yang lain. Oke, selanjutnya mahasiswa juga akan mendapatkan sanksi. Nah, ini ya. Ini untuk sanksi. Sanksinya apa? Pembatalan nilai PKL dan keharusan untuk mengulang proses PKL jika terbukti melakukan penjiplakan. Jadi ini harap sangat diperhatikan sekali ketika kalian nanti membuat laporan PKL, itu kan biasanya ngambil template ya, ngambil template yang udah jadi dari laporan kakak tingkat misalnya gitu. Nah, itu coba jangan asal jiplak ya. Kalau hanya mau dipakai sebagai contoh template-nya silakan tidak apa-apa ya. Tapi isi tulisan dan segala macamnya harus diganti ya. Jadi harus dikosongkan. Yang digunakan ya template-nya saja gitu. Ya, jadi isinya saran dari saya jangan mengikuti lah. Kalau untuk template sih boleh ya, tapi kalau isi jangan mengikuti karena belum tentu laporan kakak tingkatnya ini sesuai gitu ya. Ya lebih baik kalau ada yang bingung atau misalnya ada yang apa tidak bisa mengisi misalnya gitu, tidak bisa ini seperti apa misalnya gitu, lebih baik tanyakan saja ke dosen pembimbingnya, minta arahan ke dosen pembimbing. Jangan meng-copy paste ya, jangan meng-copy paste laporan kakak tingkat. Karena biasanya itu suka kadang-kadang suka nggak keedit ya. Akhirnya laporan kakak tingkatnya itu masih ada tulisan-tulisannya. Ya nanti itu kelihatan nanti biasanya oleh pembimbing. Dan kalau itu misalnya ketahuan pada saat sidang, kemungkinannya ya akan terjadi pembatalan nilai PKL sehingga harus mengulang ya. Nah itu ya, harap diperhatikan. Lalu mahasiswa yang tidak memenuhi syarat penilaian atau tidak lulus hingga batas waktu yang telah ditentukan diwajibkan mengambil kembali mata kuliah PKL melalui daftar ulang, sehingga diharapkan semua peserta PKL ini jangan sampai apa namanya tidak lulus gitu ya. Nah, bagaimana caranya nih supaya bisa lancar, terus nanti lulus gitu ya dengan nilai yang baik gitu? Sebetulnya mudah ya, tidak menghilang, rajin bimbingan. Ya, apapun yang kendala apapun yang kalian dapatkan selama PKL, selalu komunikasikan dengan pembimbing. Ya, jangan ketika ada kesulitan atau apa, jangan menghilang ya.
Jangan menghilang, lalu tiba-tiba datang pada saat di akhir-akhir gitu ya. Nah, itu yang biasanya yang seperti itu tuh yang akhirnya, bikin, progres tidak jalan dan biasanya jadi mandek. Kalau udah mandek, kemungkinan tidak lulusnya besar nanti ya. Nah, jadi, eee, caranya supaya bisa lulus gitu ya dengan hasil yang baik, harus rajin bimbingan, tidak menghilang, ya, seperti itu. Harus punya komunikasi dengan pembimbing internalnya ya. Lalu sanksi selanjutnya, bagi mahasiswa yang terlambat mengumpulkan draft laporan dan atau laporan hasil revisi juga akan mendapatkan, eee, sanksi ya. Sanksinya adalah pengurangan nilai, ya biasanya pengurangan terhadap nilai. Lalu seperti saat ini juga saya bagi yang tidak mengikuti pembekalan PKL juga akan mendapatkan sanksi ya, pengurangan poin nilai nanti. Oke, selanjutnya, nah bagaimana dengan, penilaian sorry, penilaian PKL. Penilaian PKL ini dilakukan terhadap komponen-komponen sebagaimana tercantum pada buku kegiatan ya. Nilai kelulusan PKL diumumkan pada akhir sidang PKL. Untuk penilaian akhir dengan komponen ini mohon maaf ada salah penulisan ya. Nilai pembimbing di lapangan itu 45% ya. Lalu pembimbingan internal itu 25%, lalu setelah itu nilai sidang adalah 30%, ya itu untuk bobot penilaiannya. Ya sehingga, apa namanya, kalian harus harus, menjaga ya, menjaga, eee, citra kalian. Karena kalian kan pada saat, kalian PKL membawa nama kampus ya, membawa nama Poltekkos. Ya, diperhatikan betul, tata krama ya, sopan santun ya, selama kalian melakukan PKL. Apa saja, yang termasuk ke dalam pelanggaran kedisiplinan, jadi ini ada 5 hal yang akan termasuk ke dalam, sanksi pemotongan nilai ya. Nah, pertama, tidak hadir pada saat pembekalan dan evaluasi tanpa izin, lalu tidak hadir pada jadwal sidang yang telah ditentukan tanpa izin, tidak siap sidang pada waktu sidang, lalu tidak tepat waktu pengumpulan laporan siap sidang. Nah, dan tidak tepat waktu pengumpulan laporan akhir ya, final setelah revisi ya. Jika melanggar untuk kelima hal pelanggaran ini, maka akan diberikan potongan nilai ya. Nah, akan diberikan potongan nilai sesuai jenis pelanggarannya ya. Nanti itu terhadap apa nih potongannya? Terhadap nilai pembimbingan internal. Dan jika setelah potongan nilai jumlah nilai akhir PKL ini menjadi lebih kecil dari 55, maka akan dinyatakan tidak lulus ya. Sehingga nih diperhatikan betul ya untuk setiap poin-poin pelanggaran kedisiplinan ini jangan sampai ya dilakukan ya. Terus bagaimana dong kalau misalnya tidak bisa hadir atau misalnya, tidak bisa hadir pada saat jadwal sidang, ya tidak bisa hadir pada saat jadwalnya gitu ya, tidak bisa hadir misalnya dalam evaluasinya, ya tinggal izin ya.
harus ada izin. Yang masuk ke dalam pelanggaran itu adalah yang tidak hadir tanpa izin. Dan ini adalah untuk jadwal pelaksanaan kegiatan PKLTA, karena ini saya gabung ya jadwal pelaksanaan PKL ini dengan TA karena berkesinambungan ya, jadi nyambung nanti setelah PKL itu ke TA. Jadi ini adalah jadwal kegiatan PKLTA mulai dari bulan Februari sampai nanti berakhir di bulan Agustus ya. Jadi diingat-ingat untuk tanggal-tanggal pentingnya ya. Untuk pengumpulan proposal, ya pengumpulan proposal itu adalah tanggal 24 Februari ya. Nah, pengumpulan proposal PKL ya yang telah disetujui pembimbing ke koordinator ya. Nah, untuk divalidasi. Lalu untuk pelaksanaan PKL itu maksimal diharapkan sih bisa dimulai bulan Maret ya, tanggal 1 Maret. Ya, tanggal 1 Maret. Lalu untuk batas pengumpulan surat balasan PKL ini bisa maksimal 30 Maret. Ya. Jadi pelaksanaan PKL di instansi untuk yang maksimal 24 hari kerja itu sampai 31 Maret, jadi 1 bulan ya. Sedangkan masa bimbingan PKL itu dimulai dari 22 Februari sampai 22 Mei ya. Untuk masa bimbingan sebetulnya ini bisa langsung ya ketika nanti kalian sudah mendapatkan plotting pembimbing siapa, itu bisa langsung melakukan bimbingan ya, bimbingan topik ya. Nah, lalu tanggal penting selanjutnya adalah untuk pengumpulan ya draft laporan PKL siap sidang itu tanggal 23 Mei. Ya, jadi silakan berhitung dari sekarang ya, menghitung hari. Nah, 23 Mei itu sudah pengumpulan draft laporan PKL siap sidang. Lalu sidang PKL-nya kapan? Insya Allah di sini dijadwalkan oleh saya tanggal 24 sampai tanggal 25 Mei. Ya, 2 hari. Dan evaluasinya adalah tanggal 26 Mei. Dan batas pengumpulan laporan PKL yang telah direvisi itu di bulan Juni tanggal 2. Ya. Dan sekaligus evaluasi PKL juga akan dilakukan pembekalan TA di tanggal 26 Mei ya.
Sehingga nanti kita bisa melakukan sidang TA itu di bulan Agustus tanggal 15 ya. Jadi ini adalah rencana ya. Pernyataan hasil PKL dipergunakan oleh perusahaan. Kalau bagi yang kebetulan TA-nya berlanjut dari PKL, ya berarti nunggu sampai aplikasinya selesai ya untuk ini, untuk minta pernyataan kalau aplikasinya digunakan. Ngerti kan maksudnya? Ngerti, Pak. Ya. Ada yang belum mendapatkan tempat PKL belum? Tegar udah ngusulin tempat PKL, Tegar? Sudah, Pak, tapi belum ada balasan, Belum Pak. ada balasannya, nggak apa-apa. Karena nggak harus mulai di awal Maret atau karena yang penting kan syaratnya tadi ya 30 hari ya. Kemudian bagi yang ikut magang, nanti untuk laporan PKL dan TA disesuaikan ya. Jadi misalkan Anda kebetulan pekerjaannya itu bukan menganalisa dan merancang sistem informasi, ya Anda harus mencari apa ya, topik atau Bagaimana, ada pertanyaan? Suara saya nyampenya telat ya? enggak sih, cuma putus-putus Bu, sepertinya sih. Saya barusan kedengaran sih. Tadi hilang lama Bu Ami, nggak ada suaraan. Barusan udah kedengaran lagi sih, tapi enggak, ini kayaknya putus lagi ya. Ya ini sambil menunggu Bu Ami, yang misalkan seperti Esther di MBKM-nya kan ditempatkannya di helpdesk apa sih, dan problem apa ya, problem solving gitu ya. Itu mungkin nanti ya Anda bisa membuat informasi tentang pengelolaan itu ya, helpdesk itu misalkan customer-nya yang melapor siapa, kemudian problemnya apa, kemudian sudah diselesaikannya bagaimana, seperti itu ya. Jadi tetap harus tentang analisa dan perencanaan sistem ya, walaupun misalkan di tempat PKL-nya pekerjaannya tidak sebagai sistem analis. Ngerti nggak Esther maksud saya? Esther putus juga ya. Yang lainnya ini kan yang saya sampaikan paham kan? Karena nanti di PKL belum tentu
Anda di sana itu tiap hari mengerjakan sesuai harapan Anda ya. Ada yang misalkan Anda diminta membantu input data dan sebagainya atau menginputkan surat menyurat ya. Tetap harus Anda kerjakan, tapi yang Anda tetap harus tadi ya, yang Anda laporkan harus terkait analisa dan perancangan sistem informasi. Mungkin Bu Sari bisa menambahkan Bu sambil menunggu Bu Ami ini. Terkait surat itu, Pak, surat bahwa pekerjaan yang dilakukan mahasiswa itu ada unsur kebermanfaatannya di industri begitu ya, di tempat PKL, tidak harus selalu menunggu Ya, tadi aplikasinya sudah jadi saya mungkin sampaikan Pak. sih. Ya Pak, Bu Sari juga putus-putus. Bu Sari juga putus-putus. putus Pak, Katanya. Tapi nggak tadi sudah direstui saya orang sampaikan. tua. Masih putus-putus nggak? Enggak, barusan Halo? enggak. Mas tadi juga sudah saya sampaikan sih, Bu, bagi yang PKL-nya nyambung ke TA, minta surat tadi produknya digunakan ya sebaiknya setelah TA selesai saja. Karena kalau PKL kan baru analisa dan perancangan. Padahal kan kita harapkan produk itu mungkin bentuknya dimasukkan aplikasi gitu ya, yang di itu ya. Enggak juga Atau Pak. perancangan juga Kemarin enggak ya. Kemarin itu dikasih pilihan di suratnya itu. Jadi kalau misalkan berupa analisis atau perancangan masih bisa dipakai, misalkan hasil pekerjaan mahasiswa itu rancangan atau analisisnya menjadi gambaran landasan atau kajian untuk perusahaan, bisa begitu. Jadi di suratnya itu nanti ada pilihan Pak. Oh iya, ya. Tiap fase begitu. Jadi kebayangnya di PKL ada surat itu, nanti di TA juga ada suratnya juga, walaupun di perusahaan yang sama. Ya, lebih bagus gitu ya, biar bisa dihitung dua. Kalau misalkan mereka yang hitung dua, kalau dihitung satu ya terserah mereka asesornya. Kadang-kadang asesor itu kurang detail. Oh ini sama, tapi ada yang bisa nemu ini kan sama. Ya nanti itu di judulnya Pak dibedakan respon Iya. dari industri untuk TA dan PKL. Iya. Kemudian Iya. kalau masukan dari saya Pak, kalau sudah punya topik, segeralah mencari ya minimal 5 jurnal terkini begitu terkait topik tersebut. Jadi apa yang kita kerjakan di PKLTA itu punya novelty atau keterbaruan dibandingkan jurnal-jurnal yang sejenis begitu. Jadi pada saat kita bikin proposal, kita sudah nge-mention penelitian sejenis yang sudah dilakukan oleh orang lain, tetapi kalau yang punya kita punya kelebihan apa, punya perbedaan apa gitu, punya keterbaruan apa begitu Pak. Ini mungkin saya sedikit mengulang dari Bu Sari karena Bu Sari agak putus-putus. Oh iya. Ini jadi ini ya, Anda yang bagi sudah punya topiknya misalkan informasi kepegawaian atau pengelolaan sumber daya manusia. Anda harus mencari minimal 5 judul paper. Ya kalau bisa sih yang 3 tahun terakhir ya, tahun 2021, 20 sama 19 ya, yang terkait topik Anda. Jadi itu nanti jadikan referensi ya, referensi utama harus Anda sebutkan di latar belakang ya. Jadi merujuk paper yang tadi terbaru tadi, keunikan yang Anda lakukan dibandingkan paper yang sudah Anda rujuk tadi apa. Jadi rujukan atau referensi paper itu lebih kuat dibandingkan misalkan Anda sekedar buku ya. Jadi disarankan menggunakan paper ya. Itu tadi yang disampaikan Bu Sari intinya itu ya. Sejak sekarang ya, karena kadang-kadang kalau Anda sudah mepet mengumpulkan mencari 5 paper terasa lama dan terasa sulit. Kalau sekarang kan mumpung Anda belum ada pekerjaan terkait PKL dan sebagainya, Anda bisa nyicil ya.
kumpulin paper-paper. Yang bahasa Indonesia cukup ya, tapi kalau Anda mau yang bahasa Inggris ya lebih bagus. Ini ada tambahan lagi Bu Sari? Udah Pak, cukup. Tadi dari Ibu Ami juga udah detail. Untuk ini tadi yang terkait paper, udah paham belum? Ini anak-anak atau masih ada pertanyaan terkait paper tadi? Minimal 5 ya tadi yang disebutkan Bu Sari. Akbar paham yang dimaksud Bu Sari? Ya. Ibu Ami belum masuk lah. Ya, Assalamualaikum, Masih Pak. ini ya. Silakan kalau ada pertanyaan. Udah bisa Waalaikumsalam. suara Sudah. Sudah terdengar sekarang. Silakan Bu. Oh, sudah ya. Iya, punten. Tadi tuh ngomong lama, ternyata nyampainya telat. Udah selesai bicara, saya ternyata masih terdengar bicara di Google Meet-nya. Ya, baik, silakan bagi peserta PKL ini, para mahasiswa-mahasiswi yang jika ada pertanyaan ya, barangkali terkait apa saja ya mengenai PKL. Apakah sudah jelas semuanya? Ya. Kalau yang untuk magang cukup pakai, kalau yang memang hanya lewat email, cukup lewat email saja. Ya. Karena kan itu by system kan kalau di yang Screenshot. MPKM, cuma nanti kalau yang surat penggunaan produk atau aplikasi tadi ya kita minta sesuai format nanti yang diberikan oleh prodi ya. Ya, betul. Yaitu nanti lognya aja yang disampaikan ya. Kan Anda sama mentornya belum tentu Anda ketemu nggak kan pas atau masih online kalau di Gigs? Ya cukup pakai log, nanti Anda print aja sebagai bukti. Ya kalau di buku bimbingan mungkin dilampirkan nanti di belakangnya gitu ya sebagai pengganti tanda tangan. Ya, silakan barangkali yang lain ada yang mau ditanyakan lagi. Atau sudah cukup jelas penjelasan tadi baik dari saya, Pak Ibnu dan Bu Sari. Kalau Nazila udah mulai belum ya di Telkom ininya LBKM-nya? Untuk yang di Telkom Ya. belum Pak, mulainya baru tanggal 1 Maret. Oh ya. Nanti kalau Anda kasusnya sama dengan Akbar ya berarti ya jawabannya juga sama ya. Saya mau tanya dong, Pak, Ibu. Ya. Ini kalau yang anak-anak mulai internship, Ya, silakan Bu.
Ya, kalau mahasiswa yang mulai magang, internship atau PKL di bulan Maret kan berarti belum punya topik tuh di akhir Februari. Proposalnya gimana Bu Ami? Tadi kalau nggak salah dengar Eh, proposal tuh di akhir Februari ya? sebetulnya sih Bu, apa namanya, kalau di ya Bu, jadi dimungkinkan, apa diharapkan sih mencari dulu topik gitu Bu, yang misalnya bisa apa namanya bisa diajukan ke perusahaannya Bu. Jadi pada saat eh, datang ke perusahaan itu sambil juga mengajukan topik untuk PKL-nya. Oh, jadi sudah punya ide duluan begitu ya? Maksudnya sih Kirain, supaya cepat ya, mudah-mudahan aja gitu kan disetujui misalnya iya, siap topiknya. Bu. Iya, mengerti. Nuhun. Halo? Ya Bu, Oke, Mas. sudah Oh iya, dipahami. Jadi ada ide gitu apa, karena kadang-kadang kalau nunggu topik dari sana tuh suka yang berulang gitu judulnya. Iya, Bu. Ya, mangga Bu. Siap. Bu Ami mungkin Jadi ini memang sedikit diharapkan iya, Bu. mengingatkan untuk ini ya, Febri angkatan tahun Telat kemarin, nih kalau bisa nyampein nanti suaranya. dihubungi ya, untuk ini segera nanti mendaftar semester genap dan melanjutkan PKL dan TA tahun kemarin. Anak wali saya ya Pak ya? Febri tahun Bukan yang lulus tahun kemarin Bu, tuh walinya siapa ya? Pak Basir atau Bu Sari? Pak Bas kayaknya Pak. Pak Basir. Ya, siap Pak. Ya. Saya juga ini sih Oh iya, suka Pak. saya WA tapi nomornya ganti kayaknya. Mm-mm. Dan nanti dihubungi anak lulusan Oh iya, baik, Pak. 2001 yang ini aja sih, tanya nomor handphonenya berapa. Ya, Ada Febriani. lagi yang mau disampaikan? Silahkan, daripada nanti Saya Pak, ya silahkan. Ya. Ilfah silahkan, Ilfah. Ya, nanti. izin bertanya Ibu, Bapak. Jadi kita kan ada pembimbing intern atau berarti itu dosen ya Pak ya? Iya. Dosen. Nah itu kapan Iya, Pak. dibaginya? Kapan Nanti kita saya coba hubungi. Bu Ami, ini tadi ada yang nanya, untuk pembimbing internal, kapan tahunnya tuh anak-anak? Nanti diumumkan oleh Bu Ami ya. Mm-mm. Hari ini ya, Ilva. Halo? Ya tuh mau Terdengar? ya. Ya tadi sih barusan terdengar, yang tadi enggak. Hari ini, Pak. Setelah ini Oh hari ini. saya Ya. share, Pak. Oh iya. Ya tuh Setelah pembekalan ini langsung di-share di grup. hari ini ya Ilfah ya berarti ya. Baik Pak, terima kasih Pak Bu. Sama-sama. Yang lainnya silahkan kalau masih ada pertanyaan. Saya Pak, izin bertanya. Ya silahkan.
terkait dengan proposal ya Pak, yang saya itu sudah mengirim proposal penyampaian topik, namun pada Iya. saat saya sudah menyampaikan topik untuk apa namanya, untuk PKL. PKL ini, saya Mhm. ditempatkan di divisi yang berbeda dari apa yang sudah saya sampaikan gitu Pak. Itu gimana ya Pak? Ya itu sih Anda harus menyesuaikan ya, kalau misalkan harus ditempatkan di situ Iya. dan topik Anda kurang sesuai ya Anda mengganti aja topiknya sesuai dengan tempat pekerjaan Anda, tapi tetap harus yang terkait analisa dan perencanaan sistem informasi ya. Anda proposalnya di mana, topiknya apa, kemudian yang diberikan perusahaan apa, contohnya coba. Saya itu kemarin mengajukannya itu sistem informasi, administrasi, dan teknik peradilan di lingkungan peradilan perdata umum, Pak. Terus ditempatkannya? Ditempatkannya itu di sistem informasinya, tapi bukan mana ya, di bagiannya belum dikasih tahu secara rincinya gitu Pak. Cuman tulisannya saya ditempatkan di divisi sistem informasi. Jadi belum ada kejelasan gitu Pak di suratnya. Ya, kalau itu sih masih agak nyambung kan, Anda tetap di kantor itu kan. Iya Pak. Yang Anda analisa dan rancang tadi mungkin bisa yang tetap yang topik sesuai yang Anda ajukan tadi. Itu kan masih nyambung. Berarti kalau di informasi kan mungkin ada ya pengelolaan tentang tadi apa topik Administrasi. yang ya itu mungkin masih bisa disambungkan kalau itu sih. Kecuali kalau Anda misalkan mengajukan topiknya tentang pengelolaan keuangan, tetapi Anda ditempatkannya di bagian sumber daya manusia, mungkin kan direktoratnya beda ya. Jadi kalau mencari berdasarkan topik yang Anda usulkan kan ya kurang nyambung. Kalau tadi sejauh masih bisa disambungkan ya tetap aja, tapi kalau misalkan nggak mungkin kan ya Anda mengganti topik ke yang Anda kerjakan sekarang, ya. Tapi tetap terkait dengan analisa dan perancangan sistem informasi. Ya baik Pak, terima kasih. Ya sama-sama. Silakan yang lainnya, masih ada pertanyaan? Bu Sari ada yang mau disampaikan Bu? Sudah cukup, Pak. Cukup ya. Silakan kalau masih ada pertanyaan. Kalau nggak ada nanti ditutup sama Bu Ami ya. Nggak ada pertanyaan ini? Sasa ada pertanyaan nggak? Sasa Sabila. Sepertinya ditutup aja Bu. Bu Ami udah nggak ada pertanyaan. Pak, sama Bapak aja, Pak. Oh iya, ini karena Bu Ami ini ya jaringannya masih belum bagus dan kebetulan sudah tidak ada pertanyaan. Saya akhiri. Mungkin nanti kalau misalkan tiba-tiba ada pertanyaan, ya Anda bisa sampaikan di grup PKL ya. Ya saya akhiri.
Terima kasih Bu Sari dan Bu Ami dan mahasiswa semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi bagi Waalaikumsalam semuanya. warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Sama-sama.